Halo teman-teman, salam sejahtera. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Ke kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing terkait dengan portofolio obligasi. Kita akan membahas sedikit tentang performance obligasi, style obligasi, dan strategi obligasi. Obligasi merupakan instrumen investasi yang menawarkan pendapatan tetap dan digunakan oleh investor untuk mendapatkan pendapatan yang lebih stabil, atau untuk diversifikasi resiko ataupun untuk perlindungan terhadap volatilitas pasar. Untuk itu, kinerja, model, dan strategi dalam manajemen portofolio obligasi sangat penting dalam menentukan hasil investasi. Kinerja portofolio obligasi diukur berdasarkan berbagai faktor, di antaranya yaitu yield to maturity, yaitu tingkat pengembalian tahunan yang diharapkan dari sebuah obligasi jika dipegang oleh investor hingga jatuh tempo. Yang kedua, current yield, di mana pengembalian tahunan dari kupon obligasi dibandingkan dengan harga pasar saat ini. Yang ketiga, total return, menggabungkan pendapatan kupon, perubahan harga pasar, dan keuntungan atau kerugian dari modal. Yang keempat, durasi dan resiko suku bunga. Durasi mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Portofolio dengan durasi tinggi lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Yang terakhir, default risk atau risiko bahwa penerbit obligasi tidak dapat membayar kupon atau pokok. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja obligasi? Di antaranya kondisi ekonomi makro, misalnya inflasi, kebijakan moneter, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan suku bunga oleh bank sentral. Yang ketiga, kredit resiko atau perubahan dalam profil kredit penerbit obligasi. Kemudian yang kedua, terkait model portofolio obligasi. Model portofolio obligasi digunakan untuk merancang dan mengelola portofolio berdasarkan tujuan investasi dan toleransi risiko. Berapa model yang umum digunakan diantaranya immunization model, barbell strategy, laddering strategy, dan bull strategy. Immunization model dirancang untuk melindungi portofolio dari perubahan suku bunga dengan mencocokkan durasi portofolio dengan horizon investasi. Sedangkan barbell strategy menginvestasikan dana ke obligasi jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan keseimbangan antara likuiditas dan pengembalian. Laddering strategy menyusun portofolio dengan obligasi yang jatuh tempo pada interval waktu yang berbeda untuk mengelola arus kas dan mengurangi risiko suku bunga. Dan yang terakhir, bullet strategy ini fokus pada obligasi dengan jatuh tempo di sekitar waktu tertentu untuk memanfaatkan peluang tertentu. Kemudian yang terakhir, untuk strategi portofolio obligasi. Strategi dalam manajemen portofolio obligasi bergantung pada tujuan investor dan kondisi pasar. Strategi yang umum diantaranya strategi aktif dengan tujuan untuk mengungguli pasar dengan memanfaatkan perubahan suku bunga, perbedaan spread kredit, dan peluang pasar lainnya. Untuk strategi pasif, ini fokus pada pencocokan hasil dengan indeks obligasi tertentu, sering digunakan dalam dana indeks atau ETF obligasi. Untuk strategi income, menargetkan pendapatan stabil dengan memilih obligasi yang memberikan kupon tinggi dan stabil. Jadi, strategi ini fokus pada obligasi korporasi dengan peringkat tinggi yang memberikan kupon tetap. Dan yang terakhir, strategi diversifikasi untuk mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai jenis obligasi, sektor, dan wilayah geografis. Contohnya investasi di obligasi pemerintah, korporasi, dan obligasi internasional untuk mengurangi risiko spesifik. Jadi, mengelola portofolio obligasi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kinerja obligasi, model manajemen portofolio, dan strategi yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil dari investor. Dengan pendekatan yang tepat, portofolio obligasi dapat memberikan pengembalian yang stabil dan melindungi investor dari volatilitas pasar. Sekian teman-teman yang bisa saya share. Terima kasih.